Cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya kedatangan sebuah motor Honda Beat tipe KZL. Nah, ini motor showroom ya. Hah? Oh iya, KOJ. KZL mah Beat pertama ya. Ini KOJ tahun 2020 2021 lah. Ini motor showroom ya. Masalahnya motor ini ada suara kasar di bagian mesin. Nah, ini kata yang masukin ke sini, katanya suaranya di sini nih. Nah, suaranya kasar ya. Nah, ini kurang lebih suaranya seperti ini ya. Ini masalahnya ada di bagian mesin, suaranya ada di bagian mesin ya, bukan di bagian blok CVT, tapi di daerah sini nih. Antara mesin tengah sama di bagian depan. Ini motor sebenarnya nggak terlalu capek ya, kilometernya itu baru 20. Awas Cil, jangan dioprek Cil. Baru 24.400 ya, 24.000 kurang dari 25.000. Ini masalahnya mesinnya sudah seperti ini. Nah, ini karena masalah user atau memang motornya ya. Kemungkinan dari telat ganti oli bisa masalah seperti ini. Oke, jadi untuk mengetahui kerusakannya di mana ya, saya akan bongkar dulu bagian headnya. Buka wajah itanya, headnya lah. Kita akan cek ya kerusakannya di mana satu-satu ya. Pertama kita buka dulu bagian head. Ini banyak kemungkinan kalau masalah seperti ini. Bisa dari lahar noken as, bisa dari rantai keteng, bisa dari lahar kruk as yang bagian dalam. Kalau lahar noken as bisa ditodong ke sini kita juga. Ya, kita akan coba ya. Kalau meskipun nggak bisa ditodong dari luar, kemungkinan cuman buka bagian head depan saja. Tapi kalau yang kenanya itu bagian lahar kruk as, otomatis harus bongkar mesin ya. Kita nang ngoloboran katanya bono lobor kia. Kalau yang kenanya itu lahar kruk as kiri kanan ya otomatis harus bongkar semua ya. Jadi sebelum kita bongkar semua ya lebih baik kita cek dulu ya bagian headnya. Kilometer kurang dari 25.000 ya. Kita cek kondisi mesinnya seperti apa. Hitam legam. Nah, tuh kotor banget. Nah, ini kemungkinan kesalahan user ya. Ini kesalahan user di bagian oli ini biasanya. Entah kena oli palsu atau memang orangnya jarang ganti oli ya. Yang jelas mesinnya gosong tuh. Gosong. Nah, kalau berlendir seperti ini biasanya selain telat ganti oli, biasanya pakai oli yang murah ya. Tuh, jadi lengket ke bagian mesin atau kadang kena oli palsu ini. Tuh. Ya kadang kalau user kan nggak tahu ya ganti oli pakai AHM ya ganti aja. Ya kadang kan sebagian bengkel ada yang menyediakan oli-oli aspal ya yang bungkusnya asli tapi dalamannya palsu. Nah, itu untuk teman-teman semua berhati-hati saja. Kalau nggak percaya sama bengkelnya silahkan beli di toko-toko spare part yang terpercaya biar nggak terkena oli palsu. Apalagi teman-teman teman-teman usahakan hindari beli oli yang di online shop ya, yang AHM, MPX, SPX, yang Yamalub yang harganya kurang dari 40.000, yang sekitar 35-30 ya. Kalau teman-teman sering menggunakan oli seperti itu, saya jamin bagian mesinnya akan seperti ini nih, gosong seperti ini dan berlendir. Nah, jadi usahakan jangan membeli oli-oli yang murah seperti itu ya. Karena itu saya jamin itu bukan oli asli, itu oli palsu ya, yang kemasannya asli tapi dalemannya ya jelas palsu. Karena kalau yang original itu harga olinya itu di atas 40.000. Kalau Yamalub itu ya rata-rata jual
toko itu kalau sama pasang sekitar 50.000 karena modalnya aja lebih dari 40.000. Kalau AHM MPX 1 MPX 2 itu modalnya lebih dari 50.000 ya. Jadi nggak mungkin mereka jual harga di bawah 40.000. Kalau gitu dia bukan jualan tapi sedekah ya, karena pasti jual rugi. Dan itu nggak mungkin sekali, kecuali yang jual itu oli-oli palsu ya. Oke, kita bongkar saja bagian mesinnya. Kita cek dulu. Kumaha ya? Ieu heula. Untuk tadi kan saya bilang rantai keteng ya. Untuk rantai keteng ini bagus tuh. Ini bagus, nggak kendor. Ini nggak kendor, kenceng. Untuk rantai keteng bagus. Jadi kemungkinan ini masalah suara yang kasar ini ada di bagian lahar ya. Ini kepaksa kita bongkar dulu bagian headnya. Kita cari kerusakannya di mana ya. Terlebih dahulu kita akan bongkar bagian mesinnya. Soknya coblok-coblokan ya. Baut-baut nak? Iya. Sini ngerangka. Oh sih, ini gampang. Oke, untuk video saya skip dulu untuk proses bongkar. Nah, oke ya guys, sudah dibuka bagian headnya. Nah, dan bagian noken as dari head sudah saya lepas. Nah, udah kena nih laharnya nih. Udah ada bunyi kasar, nggak halus. Yang sebelahnya masih aman. Nah, ini yang kecil masih aman, halus. Cuman yang ini udah kasar. Nah, ini satu yang akan kita ganti ya. Satu, lanjut. Ini berhubung kita cari aman saja ya, biar suara mesinnya halus kembali, saya akan lanjut membongkar bagian mesin. Bagian crankcase-nya juga akan saya bongkar. Untuk gimana ya? Ya, meminimalisir takutnya setelah noken asnya saya ganti ternyata suaranya masih ada ya, meskipun di sini tuh ini sudah kasar. Ini sangat mempengaruhi sekali ya. Tadi di sini di bagian depan kasar, cuman di bagian depan sama di bagian belakang lebih kasar di bagian depan. Nah, ini akibat lahar noken as. Tapi ini kan sebenarnya motor showroom ya, motor untuk dijual kembali. Nah, biar konsumennya puas nanti pas beli. Nah, sekalian kita servis total aja ya, kita bongkar mesinnya, kita bersihkan, dan sekalian kita akan ganti bagian lahar kruk as ya. Nah, jadi kerusakan di sini sebatas lahar-lahar ya yang ngerasak itu, karena kalau terkena oli palsu itu biasa yang pertama kena itu bagian lahar. Kenapa? Karena si bagian pelumasan oli itu tidak bagus ya, sudah bercampur dengan ya namanya oli palsu itu daur ulang ya, oli daur ulang, jadi kurang bagus dalam pelumasan, sehingga yang pertama kena itu biasanya bagian-bagian lahar, berikutnya ke bagian ini nih, ke bagian piston, mengeremet ke bagian-bagian yang lainnya, biasanya sampai oli mampet ya, saluran olinya mampet, akhirnya motor ceket. Nah, seperti itu bahaya oli palsu. Oke, saya lanjut membongkar bagian mesin. Nah, oke ya teman-teman, berhubung dari sambungan dari video ini tidak saya lanjutkan karena ada kesibukan ya, pekerjaan yang lain, sehingga saya nggak sempat memvideokan, dan selesai 2 hari motor ini ya untuk pekerjaan motor ini. Dan sekedar informasi ya, motor ini sekarang sudah selesai, sudah diambil sama yang punya showroom ya, motor sudah siap jual. Dan informasinya untuk di motor ini kerusakannya yang paling vital dan yang paling fatal itu seperti yang sudah saya tunjukkan. Masalahnya ada di bagian lahar noken as sebelah kiri ya, yang terhubung dekat ke gigi sintrik ya. Nah, itu yang di awal video saya puter ngerosok-ngerosok. Sama satu lagi bagian lahar kruk as yang sebelah kanan. Nah, di situ yang ke bagian magnet ya. Jadi di motor ini saya hanya mengganti 2 lahar
Yang paling parah di lahar noken as dan yang satunya lagi di lahar kruk as sebelah kanan. Dan yang lain-lainnya ini motor ini aman ya. Dan seperti di awal video, masalah ini ditunjukkan oleh atau diakibatkan oleh kualitas oli yang buruk, sehingga selain pelumasan yang kurang bagus juga terjadi sisa-sisa apa bahasanya, residu atau apa itu ya, sisa-sisa oli ya, campuran oli yang justru menjadi kerak atau menempel ke dinding-dinding mesin yang justru mengakibatkan mesin menjadi aus. Nah, biasanya ini diakibatkan oleh kualitas oli yang buruk ya. Bukan sepengalaman saya ya, yang ada pengalaman yang lain mungkin boleh silahkan sharing di kolom komentar. Tapi sepanjang pengalaman saya di bidang perbengkelan selama belasan tahun ini, kasus seperti ini bukan dari akibat telat ganti oli ya. Kalau telat ganti oli itu sebatas motor gosong, mesinnya itu gosong dan hanya menimbulkan gosong di dinding mesin, tapi tidak menimbulkan lengketan-lengketan seperti lendir atau cairan-cairan yang menempel ya di bagian-bagian mesin. Nah, itu biasanya diakibatkan oleh oli yang kualitasnya jelek, atau zaman sekarang itu yang lagi viral itu oli-oli palsu. Yang saya tegaskan di sini buat teman-teman konsumen pengguna sepeda motor, usahakan jangan membeli oli-oli yang di online shop ya. Bukan berarti itu oli kalau dibilang oli aspal, jelas oli aspal ya, itu oli asli tapi palsu, kemasannya asli tapi dalamannya palsu. Dengan kualitas oli seperti itu, karena itu oli daur ulang, bukannya melindungi mesin, justru akan merusak mesin. Jika obrolan saya bohong, silakan teman-teman yang keseringan pakai oli seperti itu, silakan pakai oli itu selama 5 atau 6 bulan atau 5 kali atau 6 kali ganti oli, dan silahkan bongkar mesinnya, cek olinya seperti apa. Dibanding dengan membeli oli-oli yang dengan harga 25.000 atau 30.000. Nah, saya lebih merekomendasikan oli-oli seperti itu. Maaf ya, dengan saya sebutkan merek di sini ada Epalu 4T. Ya, biasa toko-toko spare part menjual sekitar 30 atau 33.000. Nah, saya justru lebih merekomendasikan oli-oli mesin murah ya, tapi nggak murahan, tapi tidak mengakibatkan kerusakan mesin dibanding oli-oli yang kemasannya orsinil, akan tetapi dalamannya itu bukannya melindungi mesin, justru malah menghancurkan mesin. Ini hanya sebatas sharing saya ya, karena kekhawatiran saya kepada konsumen, karena kalau motor sudah rusak itu yang keluar uang itu bukan 100-200. Contoh di motor ini hanya mengganti 2 lahar saja, lahar noken as sama lahar kruk as. 2 spare part itu saja ya yang punya motor ini mengeluarkan uang sebesar Rp410.000. Itu dengan jasa servis yang saya terima 175.000 ya, di luar spare part. Dan yang jelas tiap bengkel ongkosnya akan berbeda. Jadi buat teman-teman, daripada sayang-sayang uang membeli oli yang murah tapi murahan, mendingan pilihlah oli yang berkualitas. Ya, belilah oli di toko-toko spare part yang terpercaya yang tidak menjual part-part KW, atau hubungi bengkel-bengkel terdekat yang sudah teman-teman percayai ya, sudah teman-teman kenal, sehingga tidak ada tipu-tipu lah seperti itu ya. Dan isi dari video ini semoga bermanfaat, dengan tujuan baik, dengan tujuan bukan berarti menjelekan satu pihak ingin menghancurkan usaha yang lain, tidak ya. Tapi justru saya mengkhawatirkan ke khalayak ramai konsumen yang banyak menggunakan sepeda motor, karena di sini saat ini sudah banyak oli-oli palsu berkeliaran yang bisa merugikan teman-teman semua yang menggunakan oli-oli tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.